Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan ke-10 sampai dengan ke-11 untuk mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan, kali ini saya akan membahas tentang materi prosedur pembuatan laporan konfigurasi firewall. Pada pertemuan ke-10 sampai dengan 11 untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar, anak-anakku bisa menyimak pada layar. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi diharapkan peserta didik mampu membuat laporan hasil konfigurasi firewall pada jaringan. Untuk pertemuan ke-10, anak-anakku bisa menyimak pada layar, yaitu kita akan melakukan percobaan membangun desain jaringan seperti gambar berikut ini. Kalian bisa menyimak pada gambar yang ada di layar. Di sini ada beberapa perangkat yang saling terhubung, yaitu ada GUS-OS 1, GUS-OS 2, dan GUS-OS 3. Masing-masing memiliki alamat IP 192.168.184.100 untuk GUS-OS 1, untuk GUS-OS 2 192.168.184.101 untuk GUS-OS 2. Kemudian GUS-OS 3 memiliki IP 192.168.184.102. Kemudian terhubung dengan jaringan DHCP, terhubung ke jaringan lab dengan IP 10.252.108.0/24. Kemudian nanti kita akan menghubungkan dengan www.pens.ac.id. Selanjutnya, GUS-OS 1 memiliki dua interface jaringan, yaitu bridge adapter DHCP dan juga host only. Alamat IP-nya ini saya jelaskan lagi ya, 192.168.184.100. Untuk GUS-OS 2 memiliki satu interface jaringan, yaitu host only 192.168.184.101. Untuk GUS-OS 3 memiliki satu interface jaringan, yaitu host only 192.168.184.102. Dari ketiga GUS-OS ini, saya ingin bertanya kepada anak-anakku semua, perbedaannya apa? Ya, betul, untuk alamat IP pastinya berbeda ya. Selain itu, kalian bisa menyimak ini, untuk GUS-OS 1 memiliki dua interface jaringan bridge adapter atau DHCP dan juga host only, sedangkan untuk GUS-OS 2 dan GUS-OS 3 itu hanya memiliki satu interface saja, yaitu host only. Selanjutnya, untuk host OS, pada host OS ini ada langkah-langkah. Pertama, kita masuk sebagai root. Sebelum melakukan percobaan ini, pastikan telah masuk sebagai root dengan menggunakan perintah di bawah ini. Untuk password yang dimasukkan disesuaikan dengan password dari user. Kita ketikkan sudo spasi su. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku bisa melihat pada gambar ini ya. Di sini gambar 2 masuk root. Nanti setelah itu baru dimasukkan passwordnya. Kemudian untuk poin 2, mengubah konfigurasi DHCP untuk VMware Player dengan cara menonaktifkan atau memberi tanda pagar pada awal baris. Semua baris yang ada di file dhcp.conf sehingga IP address dari VMware dapat dikonfigurasikan secara statis. Adapun perintah yang digunakan adalah nano spasi garis miring etc garing VMware garing VMnet 1
dhcp-dhcp.conf. Untuk lebih jelasnya anak-anakku bisa menyimak pada gambar di sini. Gambar 3, konfigurasi DHCP VMware Player. Kemudian untuk langkah yang ketiga atau poin ketiga yaitu kita restart VMware. Untuk memastikan konfigurasi telah tersimpan, maka dilakukan restart pada VMware dengan menggunakan perintah service spasi VMware spasi restart. Untuk lebih jelasnya anak-anakku bisa menyimak pada gambar di sini, gambar 4 restart VMware. Kemudian untuk poin keempat, cek IP address. Langkah berikutnya yaitu melihat alamat IP VMnet 1 pada terminal OS. Alamat IP itulah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan konfigurasi alamat IP VMware Player secara statistik. Adapun perintah yang digunakan untuk perintah kita bisa menggunakan ifconfig. Jadi bisa menyimak pada gambar di sini, yaitu gambar 5 alamat IP VMnet yang ditandai garis merah ini broadcast. Kemudian selanjutnya pada guys OS 1, langkah-langkahnya yang pertama mengubah konfigurasi interface Ethernet 1 menjadi statis. Mengubah alamat IP dari Ethernet 1 menjadi statis dengan cara mengubah file /etc/network/interface. Adapun alamat IP dari Ethernet 1 adalah 192.168.184.100. Alamat 192.168.184.0/24 diambil dari alamat IP pada VMnet 1 yang ada di host OS. Ananda semua bisa melihat pada gambar 6 konfigurasi Ethernet 1 pada guys OS. Jadi ini ada interface Ethernet 1 inet static address 192.168.184.100, kemudian netmasknya 255.255.255.0 dan broadcastnya ini ya. Kemudian untuk poin kedua, cek IP address. Kita dapat melakukan cek pada alamat IP apakah sudah sesuai dengan konfigurasi yang telah kita lakukan. Untuk lebih jelasnya, silakan menyimak pada gambar 7 alamat IP Ethernet guys OS 1. Jadi tadi sudah muncul ini ya, inet address 192.168.184.100. Ini alamat IP pada guys OS 1. Kemudian untuk lanjutan cek IP address pada guys OS 1. Guys OS 1 memiliki dua interface, yaitu bridge adapter atau Ethernet 0 dan host only atau Ethernet 1. Masing-masing untuk alamat IP dari Ethernet 0 berasal dari DHCP client, sedangkan alamat IP dari Ethernet 1 berasal konfigurasi yang telah dilakukan pada file /etc/network/interface. Kemudian untuk poin ketiga, mencoba ping jaringan lab. Pertama, melakukan ping pada jaringan lab yaitu dengan perintah ping. Kita ping ke IP 110.25 ping 10.252
Ini merupakan alamat IP pada jaringan lab. Kemudian kalian bisa menyimak pada gambar. Kalau muncul notifikasi seperti ini, itu tandanya sudah berhasil terhubung dengan jaringan lab. Selanjutnya untuk poin 4, mencoba ping 192.168.184.1. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Untuk lebih jelasnya pada gambar 9 seperti ini ya. Kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, tandanya sudah berhasil kita pingkan ke IP ini. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-11. Kemudian untuk pengaturan pada QoS 2 dan QoS 3, yang pertama mengubah interface Ethernet 0 menjadi statis. Mengubah alamat IP dari Ethernet 0 menjadi statis dengan cara melakukan konfigurasi pada file /etc/network /interface. Adapun alamat IP dari QoS 2 adalah 192.168.184.101. Jadi diingat-ingat lagi ya, berurutan untuk alamat IP QoS 1 itu 100, belakangnya ya untuk QoS 2 itu 101. Sedangkan alamat IP dari QoS 3 adalah 192.168.184.102. Jadi berurutan OS 1 IP-nya 100, OS 2 IP-nya 101, OS 3 102. Selanjutnya gateway dari QoS 2 dan QoS 3 adalah alamat IP dari QoS 1, yaitu 192.168.184.100 yang berfungsi untuk meneruskan paket data ke host OS. Selanjutnya anak-anakku bisa menyimak pada gambar 10, konfigurasi alamat IP Ethernet 0 QoS 2. Jadi ini interface Ethernet 0 init static, alamat IP-nya ini 192.168.184.101. Netmask, broadcast, dan gateway-nya anak-anakku bisa melihat pada gambar. Sedangkan untuk QoS 3 untuk alamat IP-nya adalah ini ya, bisa menyimak pada gambar 11, address 192.168.184.102. Netmask, broadcast, dan gateway-nya anak-anakku bisa melihat pada gambar di sini. Kemudian untuk poin kedua, mengubah file etc/resolve.conf. Mengubah isi dari file /etc/resolve.conf dengan cara menambah daftar name server pada jaringan PENS. Bisa menyimak pada gambar 12 untuk domain pens.ac.id, search pens.ac.id, kemudian name servernya 202.9.85.3, name servernya 202.9.85.4, kemudian name server 192.168.184.1. Selanjutnya untuk poin ketiga, kita dapat merestart interface jaringan yaitu dengan perintah /etc/init.d/networking /restart. Untuk lebih jelasnya bisa menyimak pada gambar di sini. Selanjutnya untuk poin 4, kita bisa mengecek konfigurasi jaringan, memastikan gateway yang telah kita tambahkan tersimpan dengan mengetikkan perintah sebagai berikut: route spasi garis mendatar n.
Untuk QoS 2-nya bisa disimak pada gambar di sini. Gambar 14 melihat gateway QoS 2. Untuk destination, gateway, CAN-MASK, flex, metric, ref, dan use interface bisa dilihat ya di sini. Untuk QoS 3 sama ya pada gambar 15 ini. Bisa kalian lihat destination, gateway, dan lain-lainnya. Silahkan dilihat pada gambar di sini. Kemudian yang terakhir kita bisa cek alamat IP address-nya, melakukan cek IP address apakah sudah sesuai dengan konfigurasi yang telah kita lakukan dengan mengetikkan perintah ifconfig. Untuk QoS 2 akan muncul IP seperti ini ya, 192.168.184.101. Kemudian untuk QoS 3 alamat IP-nya yang muncul adalah 192.168.184.102. Pada gambar 17 anak-anakku bisa menyimaknya. Demikian pada penjelasan terkait prosedur pembuatan laporan konfigurasi firewall. Jika ada pertanyaan, anak-anakku bisa menanyakan pada grup WA maupun pada Google Classroom. Sekian dan terima kasih atas kehadiran anak-anakku semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.